Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 6, yakni kelompok maternitas, kelas 19C Ilmu Keperawatan. Di sini kami akan memperlihatkan atau mengedukasi tentang video SOP persalinan normal, yakni standar operasional prosedur dari persalinan normal dan 58 langkah persalinan normal. Sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri, Safitri Indah Maulidia, NIM 190101138. Saya Nikmatul Jannah, NIM 19010106. Nama saya Nuria Sukmaita, NIM 19010116. Nama saya Mutia Maharani Yahya, NIM 19010099. Nama saya Putri Nur Alia Ningsih, NIM 190100120. Baik, langsung saja kami mulai dari langkah yang pertama. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian dari persalinan normal itu tersendiri. Nah, di sini pengertian dari persalinan normal tersendiri yakni suatu proses pengeluaran hasil konsepsi, yakni janin dan uri yang dapat hidup ke dunia luar dari rahim melalui jalan lahir. Tujuannya apa? Di sini tujuannya yakni menjaga kelangsungan hidup dan derajat kesehatan yang tinggi bagi ibu dan bayinya melalui upaya yang terintegrasi dan lengkap, tetapi dengan intervensi yang seminimal mungkin agar prinsip keamanan dan kualitas pelayanan dapat terjaga pada tingkat yang diinginkan, yakni optimal. Seperti itu. Lanjut, di sini apa saja prosedur, apa saja persiapan pasien, persiapan alat seperti itu yang perlu kita lakukan pada persalinan normal. Di sini kami akan membahasnya. Yang pertama, yakni prosedur dari persiapan pasien. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus identifikasi klien. Yang kedua, kita harus jelaskan tujuan dan prosedur tindakan yang akan kita lakukan kepada klien. Dan yang ketiga di sini inform consent. Lalu persiapan alat untuk persalinan normal itu apa saja? Yang pertama, kita harus menyediakan partus set dan heating set 3. Setelah itu di sini ada kapas dan air DTT. Yang keempat ada kasa steril, yang kelima ada depres, yang keenam ada penghisap lendir dele, yang ketujuh di sini ada obat, yakni obatnya oksitosin dan sput. Terus yang kedelapan di sini ada duk atau alas bokong. Yang kesembilan ada handuk dan kain pembungkus bayi. Yang kesepuluh ada larutan klorin 0,5% dalam waskom. Yang ke-11 ada air DTT dalam waskom. Selanjutnya tempat sampah medis dan non medis. Dan yang nomor 13 di sini ada tempat pakaian kotor. Nomor 14 ada pakaian ibu dan pembalut. Selanjutnya yakni bengkok 1. Terus gelas ukur dan tempat plasenta. Selanjutnya tensimeter dan stetoskop. Selanjutnya yakni ada stetoskop 1. Dan yang terakhir yakni ada APD atau alat pelindung diri yang terdiri dari celemek, sepatu boot, masker, topi atau nurse cap, dan kacamata Google seperti itu. Selanjutnya kita lanjut. Di sini ada pelaksanaan atau cara pelaksanaan dari persalinan normal. Nah, yang pertama saya akan bahas tentang mengenali gejala dan tanda kala 2. Nah, di sini sudah masuk ke 58 langkah ya. Yang pertama itu ada mendengar dan melihat adanya tanda persalinan kala 2. Ibu merasa ada dorongan kuat dan meneran. Setelah itu, ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan vagina. Perineum tampak menonjol, vulva dan sphincter ani membuka. Nah, yang kedua di sini menyiapkan pertolongan persalinan. Nah, langkah yang kedua di sini pastikan kelengkapan peralatan, bahan dan obat-obatan esensial untuk menolong persalinan dan menata laksana komplikasi ibu dan bayi baru lahir untuk ditempatkan di tempat datar dan kering 2 kain dan 1 handuk bersih dan kering, lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm dari tubuh bayi. Nah, di sini juga menggelar kain di atas perut ibu dan tempat resusitasi serta ganjal bahu bayi. Selanjutnya menyiapkan oksitosin 10 unit dan alat suntik steril sekali pakai di dalam partus set. Nah, langkah yang ketiga di sini ya ada pakai celemek.
Dan yang keempat, melepaskan dan menyimpan semua perhiasan yang dipakai. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir, kemudian keringkan tangan dengan tisu dan atau handuk pribadi yang bersih dan kering. Nah, yang kelima di sini pakai sarung tangan DTT pada tangan yang akan digunakan untuk periksa dalam. Jangan lupa ya, pakai sarung tangan DTT. Nah, yang keenam di sini ada masukkan oksitosin ke dalam lubang suntik. Di sini kita menggunakan tangan yang memakai sarung tangan DTT atau steril, pastikan tidak terjadi kontaminasi pada alat suntik seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya lanjut yang ketiga di sini ya, memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin baik. Nah, di sini langsung ke langkah yang nomor 7, yakni bersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan hati-hati dari depan ke belakang dengan menggunakan kapas atau kasa yang dibasahi air DTT. Nah, jika introitus vagina, perineum atau anus terkontaminasi tinja, bersihkan dengan seksama dari arah depan ke belakang. Jadi kita bersihkannya itu dari arah depan ke belakang seperti itu. Nah, selanjutnya buang kapas atau kasa pembersih yang terkontaminasi dalam wadah yang tersedia. Ganti sarung tangan jika terkontaminasi. Dekontaminasi, lepaskan dan rendam dalam larutan klorin 0,5%. Nah, langkah yang ke-8 di sini lakukan periksa dalam untuk memastikan pembukaan lengkap. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan dalam gitu ya, untuk memastikan pembukaan lengkap. Nah, yang ke-9 di sini dekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan yang memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian lepaskan dan rendam dalam keadaan terbaik dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Cuci kedua tangan setelah sarung tangan dilepas seperti itu. Nah, yang ke-10 langkahnya periksa denyut jantung janin atau DJJ setelah kontraksi atau saat relaksasi uterus untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal, yakni 120 sampai 160 kali per menit seperti itu. Nah, ambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal. Dokumentasi hasil pemeriksaan dalam DJJ dan semua hasil penilaian serta asuhan lainnya pada partograf seperti itu. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Nah, poin selanjutnya yaitu menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses bimbingan meneran. Yaitu beritahukan bahwa pembukaan dan sudah lengkap dan keadaan janin baik. Bantu ibu dalam menemukan posisi yang nyaman dan sesuai dengan keinginannya. Tunggu hingga timbul rasa ingin meneran, kemudian lanjutkan pemantauan kondisi dan kenyamanan ibu dan janin. Ikuti pedoman penata laksanaan fase aktif dan dokumentasikan semua temuan yang ada. Kemudian jelaskan pada anggota keluarga tentang bagaimana peran mereka untuk mendukung dan memberi semangat pada ibu untuk meneran secara benar. Selanjutnya, yaitu minta keluarga membantu menyiapkan posisi meneran. Bila ada rasa ingin meneran dan terjadi kontraksi yang kuat, bantu ibu ke posisi setengah duduk atau posisi lain yang diinginkan, pastikan ibu merasa nyaman. Selanjutnya yaitu laksanakan bimbingan meneran pada saat ibu merasa ada dorongan kuat untuk meneran, yaitu bimbing ibu agar dapat meneran secara benar dan efektif, dukung dan beri semangat pada saat meneran, dan perbaiki cara meneran apabila caranya tidak sesuai. Bantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai pilihannya, kecuali posisi berbaring, terlentang dalam waktu yang lama. Kemudian, anjurkan ibu untuk istirahat di antara kontraksi. Anjurkan keluarga memberi dukungan dan semangat untuk ibu. Kemudian, berikan asupan cairan peroral atau minum. Nilai DJJ setiap kontraksi uterus selesai, segera rujuk jika bayi belum atau tidak akan segera lahir selama 2 jam meneran bagi primigravida atau 1 jam meneran bagi multigravida. Kemudian, anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 1 jam. Selanjutnya yaitu persiapan pertolongan kelahiran bayi. Nah, letakkan handuk bersih atau untuk mengeringkan bayi di perut ibu jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm. Lalu, letakkan kain bersih yang dilipat sepertiga bagian di bawah bokong ibu. Buka tutup partus set dan perhatikan kembali kelengkap alat dan bahan. Kemudian, pakai sarung tangan DTT pada kedua tangan. Nah, selanjutnya yaitu pertolongan kelahiran bayi.
Lahirnya kepala. Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm membuka vulva, maka lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering. Lalu tangan yang lain menahan kepala bayi. Selanjutnya yaitu periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat dan ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi, dan segera lanjutkan proses kelahiran bayi. Jika tali pusat melilit leher secara longgar, lepaskan lewat atas kepala bayi. Jika tali pusat melilit leher secara kuat, klem tali pusat di dua tempat dan potong. Kemudian, tunggu kepala bayi melakukan putar paksi luar secara spontan. Baik, saya di sini akan melanjutkan lahirnya bahu. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara bilateral. Anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan lembut, gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu dan kepala muncul di bawah arkus pubis, dan kemudian gerakkan arah atas dan distal untuk melanjutkan bahu ke belakang. Lahirnya badan dan tungkai. Setelah kedua bahu lahir, geser tangan ke bawah ke arah pneumun ibu untuk menyangga kepala, lengan dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menentukan dan memegang lengan dan siku sebelah atas. Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas berlanjut ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki. Pegang kedua mata kaki, masukkan telunjuk di antara kaki dan pegang masing-masing mata kaki dengan ibu jari dan jari-jari lahir. Penanganan bayi baru lahir. Lakukan penilaian selintas apabila bayi menangis kuat dan bernafas tanpa kesulitan. Apakah bayi bergerak dengan aktif? Jika bayi tidak menangis, tidak bernafas, atau mengap-mengap, lakukan langkah resusitasi. Lanjut ke langkah resusitasi pada asfiksia bayi baru lahir. Keringkan tubuh bayi. Keringkan bayi dari muka, kepala, bagian tubuh lainnya, kecuali bagian tangan tanpa membersihkan vernix. Ganti handuk basah dengan handuk lain yang kering. Biarkan bayi di atas perut ibu. Periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus. Hamil tunggal. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit dari 1/3 paha atas bagian distal lateral. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Dorong isi tali pusat ke arah distal ibu dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama. Pemotongan dan pengikatan tali pusat dengan suatu tangan. Pegang tali pusat yang telah dijepit. Lindungi perut bayi dan lakukan pengguntingan tali pada di antara 2 klem tersebut. Ikat tali pusat dengan benang DTT atau steril pada satu sisi, kemudian meningkarkan kembali benang tersebut dengan mengikatkan dengan simpul mati pada sisi lainnya. Lepas klem dan masukkan dalam wadah yang telah disediakan. Letakkan bayi agar kontak kulit ibu ke kulit bayi. Selimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan pasang topi di kepala bayi. Yang ke-8, penata laksanaan aktif persalinan kala 3. Pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5 hingga 10 cm dari vulva. Lalu letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu di tepi atas simfisis untuk mendeteksi, dan tangan lain menegangkan tali pusat.
Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke belakang atas atau dorsokranial secara hati-hati untuk mencegah inversio uteri, yaitu komplikasi persalinan yang sangat serius berupa kondisi kolaps fundus yang mencapai kavitas endometrium. Nah, jika plasenta tidak lahir setelah 30 hingga 40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya, dan ulangi prosedur di atas. Jika uterus tidak segera berkontraksi, minta ibu, suami, atau anggota keluarga yang lain untuk melakukan stimulasi puting susu. Mengeluarkan plasenta. Lakukan penegangan dan dorongan dorsokranial hingga plasenta terlepas. Minta ibu meneran sambil penolong menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas mengikuti poros arah jalan lahir. Dan tetap lakukan tekanan dorsokranial. Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak 5 hingga 10 cm dari vulva dan lahirkan plasenta. Dan jika plasenta tidak lepas setelah 15 menit menegangkan tali pusat, bisa diberi dosis ulangan oksitosin 10 unit IM. Lakukan katerisasi atau aseptik jika kandung kemih penuh. Minta keluarga untuk menyiapkan rujukan. Ulangi penegangan tali pusat 15 menit berikutnya. Dan jika plasenta tidak lahir dalam 30 menit setelah bayi lahir atau bila terjadi perdarahan, segera lakukan plasenta manual. Setelah plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin, kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadah yang telah disediakan. Jika selaput ketuban robek, pakai sarung tangan DTT atau steril untuk melakukan eksplorasi sisa selaput, kemudian gunakan jari tangan atau klem DTT atau steril untuk mengeluarkan bagian selaput yang tertinggal. Dan lakukan mises pada fundus uteri dengan menggosokkan fundus uteri secara sirkuler menggunakan bagian palmar 4 jari tangan kiri sehingga kontraksi uterus baik atau fundus teraba keras. 9. Menilai perdarahan. Periksa kedua sisi plasenta baik bagian ibu maupun bayi dan pastikan selaput ketuban lengkap dan utuh. Masukkan plasenta ke dalam kantong plastik atau tempat khusus. Kemudian, evaluasi kemungkinan laserasi atau luka dalam pada vagina dan perineum. Lakukan penjahitan bila ada luka atau robekan yang menimbulkan perdarahan aktif. Segera lakukan penjahitan. Yang ke-10, melakukan prosedur pasca melahirkan. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam. Biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam. Setelah 1 jam, dilakukan penimbangan atau pengukuran bayi. Beri tetes mata antibiotik, profilaksis, dan vitamin K, IM di paha kiri anterolateral. Setelah 1 jam pemberian vitamin K, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral. Letakkan bayi dalam jangkauan ibu agar sewaktu-waktu bisa disusukan. Kemudian, letakkan bayi pada dada ibu bila bayi belum berhasil menyusu di dalam 1 jam pertama, dan biarkan sampai bayi berhasil menyusu. Yang ke-8, penata laksanaan aktif persalinan kala 3. Pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5 hingga 10 cm dari vulva. Lalu, letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu di tepi atas simfisis untuk mendeteksi, dan tangan lain menegangkan tali pusat. Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke belakang atas atau dorsokranial secara hati-hati untuk mencegah inversio uteri, yaitu komplikasi persalinan yang sangat serius berupa kondisi kolaps fundus yang mencapai kavitas endometrium. Nah, jika plasenta tidak lahir setelah 30 hingga 40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya, dan ulangi prosedur di atas. Jika uterus tidak segera berkontraksi, minta ibu, suami, atau anggota keluarga yang lain untuk melakukan stimulasi puting susu.
Mengeluarkan plasenta. Lakukan penegangan dan dorongan dorsokranial hingga plasenta terlepas. Minta ibu meneran sambil penolong menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas mengikuti poros arah jalan lahir. Dan tetap lakukan tekanan dorsokranial. Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak 5 hingga 10 cm dari vulva dan lahirkan plasenta. Dan jika plasenta tidak lepas setelah 15 menit menegangkan tali pusat, bisa diberi dosis ulangan oksitosin 10 unit IM. Lakukan katerisasi atau aseptik jika kandung kemih penuh. Minta keluarga untuk menyiapkan rujukan. Ulangi penegangan tali pusat 15 menit berikutnya. Dan jika plasenta tidak lahir dalam 30 menit setelah bayi lahir atau bila terjadi perdarahan, segera lakukan plasenta manual. Setelah plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin, kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadah yang telah disediakan. Jika selaput ketuban robek, pakai sarung tangan DTT atau steril untuk melakukan eksplorasi sisa selaput, kemudian gunakan jari tangan atau klem DTT atau steril untuk mengeluarkan bagian selaput yang tertinggal. Dan lakukan mises pada fundus uteri dengan menggosokkan fundus uteri secara sirkuler menggunakan bagian palmar 4 jari tangan kiri sehingga kontraksi uterus baik atau fundus teraba keras. 9. Menilai perdarahan. Periksa kedua sisi plasenta baik bagian ibu maupun bayi dan pastikan selaput ketuban lengkap dan utuh. Masukkan plasenta ke dalam kantong plastik atau tempat khusus. Kemudian, evaluasi kemungkinan laserasi atau luka dalam pada vagina dan perineum. Lakukan penjahitan bila ada luka atau robekan yang menimbulkan perdarahan aktif. Segera lakukan penjahitan. Yang ke-10, melakukan prosedur pasca melahirkan. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam. Biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam. Setelah 1 jam, dilakukan penimbangan atau pengukuran bayi. Beri tetes mata antibiotik, profilaksis, dan vitamin K, IM di paha kiri anterolateral. Setelah 1 jam pemberian vitamin K, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral. Letakkan bayi dalam jangkauan ibu agar sewaktu-waktu bisa disusukan. Kemudian, letakkan bayi pada dada ibu bila bayi belum berhasil menyusu di dalam 1 jam pertama, dan biarkan sampai bayi berhasil menyusu. Tahap ke-11 yaitu tahap evaluasi. Poin 46. Lanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan pervagina 2-3 kali dalam 15 menit pertama pasca persalinan. Setiap 15 menit pada 1 jam pertama pasca persalinan. Setiap 20-30 menit pada jam kedua pasca persalinan. Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, lakukan asuhan sesuai untuk penata laksanaan atonia uteri. Yang ke-47, ajarkan ibu atau keluarga cara melakukan masase uterus dan nilai kontraksi. Yang ke-48, evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Yang ke-49, memeriksa nadi ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Memeriksa temperatur tubuh ibu sekali setiap jam selama 2 jam pertama pasca persalinan. Lakukan tindakan yang sesuai untuk temuan yang tidak normal. Yang ke-50, periksa kembali bayi untuk pastikan bahwa bayi bernafas dengan baik 40-60 kali per menit, serta suhu tubuh yaitu normalnya 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Yang ke-51, tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi 10 menit. Cuci dan bilas peralatan setelah dekontaminasi.
Yang ke-52, buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Yang ke-53, bersihkan ibu dengan air desinfeksi tingkat tinggi. Bersihkan sisa cairan ketuban, lendir, dan darah. Bantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering. Yang ke-54, pastikan ibu merasa nyaman. Bantu ibu memberikan ASI. Anjurkan keluarga untuk memberi ibu minuman dan makanan yang diinginkan. Yang kelima, dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin 0,5%. Yang ke-56, celupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%. Balikkan tangan ke dalam dan keluar, lalu rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Yang ke-57, cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang terakhir, lengkapi dokumentasi partograf.